Jemaat GPM Halong Anugrah yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat malam dan shalom. Marilah kita siapkan hati kita masing-masing untuk kita akan ada dalam ibadah persekutuan unit Jemaat GPM Halong Anugrah di saat ini. Untuk itu, saya mengajak kita semua bangkit berdiri, dan untuk membuka ibadah kita di saat ini, saya mengajak kita semua cari dan menyanyi dari nyanyian GPM nomor 1, baitnya yang pertama dan kedua. Akang manis lawang kalau katong semua sudah kumpul. Akang manis lawang kalau katong semua sudah kumpul, katong menyanyi sama-sama puji tete manis toki tifa la rame-rame angkat suara, katong bersuka somba tete manis, katong bersuka somba tete manis. Ayo loko lengso, katong menari dengan sukaria, katong sombayang jaga hidup orang basudara. Toki toto buang dan tiap suling angka syukur, katong bersuka somba tete manis, katong bersuka somba tete manis. Jemaat, mari kita berdoa. Ibadah persekutuan unit Jemaat GPM Halong Anugrah yang kami bangun bersama di saat ini di bilik pergumulan rumah tangga umatmu masing-masing. Jadilah itu di dalam nama Bapa, Anak, dan perantaraan Roh Allah yang kudus. Amin. Bapak Ibu dipersilakan dulu kembali. Mari kita sama-sama cari dan menyanyi sekali lagi dari nyanyian GPM nomor 14. Ku selalu ingin memujimu sebagaimana hidupku. Selalu ingin memujimu sebagaimana hidupku, karena cinta kasih setiamu menuntun di setiap waktu, bagai rusa rindu airmu, begitu juga jiwaku.
cinta mengalun syadu, getarkan seluruh hidupku. Kicau burung menyambut sang surya, hangat cahaya kemuliaan. Kuncup bunga di taman lestari, sebarkan aroma cintamu. Ombak samudra riuh menderu, memuji keagunganmu. Ya Tuhan, beri kekuatan, ku mau bersaksi bagimu. Madaku tantamu, kan abadi selama-lamanya. Jemaat, kita akan ada dalam Mazmur puji-pujian. Mazmur puji-pujian yang terambil dari Mazmur 13. Mazmur 13 ayatnya yang ke-6. Setelah kita membaca Mazmur puji-pujian, maka kita akan aminkan itu dengan menyanyi bersama dari nyanyian GPM nomor 274. Mazmur 13 ayatnya yang ke-6. Tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Demikianlah Mazmur puji-pujian kita di saat ini. Nyanyian GPM nomor 274, berjalan bersama Yesus, hatiku amat senang. Berjalan bersama Yesus, hatiku amat senang. Walaupun ditantang badai yang kencang, diriku tidak gentar. Kita jalan bersama Yesus, di mana-mana saja, siang ataupun malam, biar iblis menghalang, Yesus bersamaku. Oh, kita jalan bersama Yesus, di mana-mana saja, siang ataupun malam, biar iblis menghalang, Yesus bersamaku. Jemaat, kita akan ada dalam pembacaan firman Tuhan kita di saat ini. Firman Tuhan yang kita akan baca bersama di saat hari ini sesuai dengan LPJ yang terambil dari Alkitab Kudus Perjanjian Lama, Bilangan 6 ayatnya yang ke-22 dan berakhirnya pada ayatnya yang ke-27. Bilangan 6 ayat 22 dan berakhirnya pada ayatnya yang ke-27. Namun sebelumnya itu, mari kita berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, di saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu mau membaca sabda firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu menuntun seluruh hidup kami, agar firman ini akan membentuk karakter beriman kami sebagai orang-orang Kristen, sehingga kami mampu untuk berhadapan dengan seluruh realita hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup,
kami berdoa. Amin. Bilangan 6 ayatnya yang ke-22 dan berakhirnya pada ayatnya yang ke-27 dengan judul ucapan berkat iman. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberkati engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Demikianlah sabda kebenaran firman Tuhan kita di saat ini. Bapak Ibu saudara-saudara, persekutuan jemaat GPM Halong Anugerah yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pembacaan firman Tuhan yang baru saja kami baca bersama, yang ditetapkan oleh LPJ dari Bilangan 6 ayatnya yang ke-22 dan berakhirnya pada ayatnya yang ke-27. Dari pembacaan firman Tuhan kita tadi, maka timbullah sebuah pertanyaan yang sederhana yang ingin saya sampaikan bagi Bapak Ibu dan Beta di saat ini adalah bagaimana perasaan Bapak Ibu dan Beta ketika Bapak Ibu dan Beta diberikan ucapan selamat, ketika seseorang itu dia ada dalam merayakan hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun pernikahan, tentunya ucapan yang Bapak Ibu berikan adalah selamat ulang tahun, Tuhan memberkatimu. Dan sudah tentu pasti Bapak Ibu dan Beta akan merasa senang dan penuh sukacita ketika kita mengucapkan selamat bagi seseorang yang dia merayakan hari ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan di saat itu. Dengan demikian, pembacaan firman Tuhan kita di saat ini, yakni kitab Bilangan 6, ayatnya yang ke-22 sampai pada ayatnya yang ke-27. Di sini Tuhan berfirman kepada Musa untuk menyampaikan kepada Harun dan anak-anaknya ucapan berkat dalam hal memberkati orang Israel. Dan ucapan berkat itu menjadi tugas Harun dan anak-anaknya, sebab mereka ditetapkan oleh Tuhan menjadi imam dalam bait Allah. Dan berkat yang diucapkan oleh Harun dan anak-anaknya, semuanya itu atas perintah Tuhan yang meliputi yang pertama, Bapak Ibu saudara-saudara,
Tuhan akan tetap memberkati umat Israel dan akan melindungi mereka. Berkat dan perlindungan hanya berasal dari Tuhan. Dan Tuhan akan selalu memberkati setiap pekerjaan, setiap perjalanan hidup umatnya. Tuhan akan menjauhkan umatnya dari segala bencana, penyakit, dan mara bahaya, serta kesusahan dan kesulitan hidupnya. Dengan demikian, Bapak, Ibu, serta anak-anak, tentunya kita berlindung dan berharap pada Tuhan akan menjadi hidup yang berbahagia dan penuh sukacita, serta keselamatan hidup bagi Bapak, Ibu, dan Beta. Kita bandingkan Mazmur 118 ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-9 yang berbunyi demikian. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya pada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya pada bangsawan. Dari ucapan berkat iman dengan ucapan pemazmur 118 inilah mau dikatakan bahwa perlindungan Tuhan berlangsung selama-lamanya dan kekal adanya. Tetapi jika kita berlindung pada manusia dan para bangsawan, maka suatu saat mereka akan meninggalkan kita dan kita akan binasa. Karena Tuhan berkata, "Aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman." Hal yang berikut, Bapak, Ibu, saudara-saudara, yang dapat kita peroleh dari ucapan berkat iman di saat ini adalah Tuhan akan menyinari dan menghadapkan wajahnya kepada umatnya, serta memberi kasih karunia dan damai sejahtera. Berkat anugerah yang dikaruniakan Tuhan untuk menyertai umatnya, dan berkat damai sejahtera untuk menguatkan umat di tengahkan berbagai kondisi, baik buruk, susah, mau senang. Bapak, Ibu, anak-anak persekutuan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ucapan berkat iman ini, jika dihubungkan dengan pasal 6, ayatnya yang pertama sampai pada ayatnya yang ke-21, maka berkat Allah yang diucapkan oleh para imam dalam hal ini Harum dan anak-anaknya, semuanya itu lebih terarah pada orang-orang yang mau menyerahkan hidupnya untuk Tuhan dan yang mau melakukan segala sesuatu untuk pelayanan Tuhan dengan hati yang ikhlas, karena dorongan dan peran Roh Kudus. Orang-orang yang mau memberikan diri untuk dituntun oleh Tuhan dan mau melakukan perintah-perintah Tuhan, yang dalam pasal 6
ayat 1 sampai pada ayatnya yang ke-21. Inilah disebut sebagai nasir. Kepada orang-orang seperti inilah, maka berkat Tuhan akan mengalir dan menyertai hari-hari hidup mereka. Persekutuan keluarga yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai umat percaya, kita yakin bahwa janji berkat dan penyertaan Tuhan Yesus senantiasa Bapak, Ibu, dan Beta yakini. Dan kita harus senantiasa menerima dan menikmatinya. Namun satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah taatilah perintah Tuhan. Berilah diri Bapak, Ibu, dan Beta untuk dituntun oleh Tuhan. Dan janganlah mengandalkan hikmat kekuatan kita sebagai manusia yang lemah. Tetapi berdoalah dan beribadahlah kepada Tuhan di setiap saat. Sebab dalam persekutuan yang beribadah, disitulah janji berkat Tuhan disampaikan bagi Bapak, Ibu, dan Beta. Bahkan ucapan berkat itu adalah penyertaan, kehadiran, tindakan, dan kasih sayang Allah yang selalu menyertai Bapak, Ibu, dan Beta sebagai umat ciptaannya sampai pada akhir zaman. Tuhan Yesus tetap menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, mari kita mengaminkan refleksi firman Tuhan kita di saat ini dengan menyanyi dari nyanyian GPM nomor 224. Nyanyian GPM nomor 224. Nyatakanlah dalam hidupmu, nyatakanlah pada tiap orang. Nyatakanlah dalam hidupmu, nyatakan pada tiap orang bahwa kasih Tuhan takkan pernah berubah, kini dan selama-lamanya. Nyatakanlah kemuliaannya dalam kata dan perbuatan. Jauhkanlah hidup dari segala yang jahat. Yakin Tuhan ada sertamu. Haleluya, Allah yang perkasa, Maha Kuasa, agung karyanya, Maha tinggi, Maha mulia. Bagi kita hidup bahagia. Jemaat, mari kita akan ada dalam pengakuan iman rasuli. Untuk itu, saya mengundang jemaat bangkit berdiri. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang digandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang diberkati Tuhan, kini tiba saatnya kita akan ada dalam pemberian tanda-tanda syukur kita. Untuk itu sebelum kita akan ada dalam pemberian syukur kita akan ada dalam doa. Dan untuk mengiringi persembahan syukur kita akan sama-sama puji Tuhan dan menyanyi dari nyanyian GBM nomor 166. Nyanyian GBM nomor 166, baitnya yang pertama. Mari kita berdoa. Sebelum kita membawa persembahan syukur kita berdoa. Bapa di sorga, di saat ini kami umat-Mu akan memberikan seluruh tanda-tanda syukur kami. Kecil atau besar jumlah uang yang kami berikan. Kiranya Engkau memberkati dan ajarilah kami Bapa, selaku umat-Mu, untuk tetap memberi seluruh hidup ini untuk-Mu Bapa, guna pelayanan-Mu di tengah-tengah masyarakat maupun gereja-Mu. Amin. GPM nomor 166, ayo bawa persembahan-Mu kepada Tuhan. Ayo bawa persembahan-Mu kepada Tuhan. Bawalah dengan rasa senang. Ayo bawa persembahan-Mu kepada Tuhan. Bawalah, Tuhan sambut persembahan-Mu. Jemaat, mari kita akan ada dalam doa syafaat. Dan doa syafaat ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami yang kita akan ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa di sorga, Allah pencipta dan penyelamat hidup kami. Kami bersyukur kepadamu Bapa, sebab Bapa setia menampingi kami, memberkati, bahkan menyelamatkan kami. Walaupun situasi dan kondisi yang terjadi di saat ini, dengan adanya pandemi virus corona, membuat kami merasa takut, bimbang. Tetapi kami tetap setia untuk ada dalam membangun ibadah persekutuan unit Jemaat GPM Halong Anugerah. Bahkan kami boleh bisa memuji, bahkan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan di saat ini Bapak. Dan kami percaya Bapak terus memperkenankan kami hidup.
Karena hidup ini adalah milik-Mu Bapa. Maka ajarilah kami untuk kami mampu memahami dengan bijaksana setiap situasi dan kondisi yang terjadi di saat ini Bapa. Bapa di sorga, kami datang mendoakan umat-Mu yang ada di Jemaat GPM Halong Anugerah ini. Mulai dari rumah tangga yang pertama sampai pada rumah tangga yang terakhir. Dengan setiap kehidupan keluarga masing-masing. Dengan setiap keluh kesah, susah maupun senang, air mata maupun senyuman. Kami percaya dengan uluran tangan-Mu, Engkau Bapa akan memberikan pertolongan bagi kami. Diberkatilah setiap usaha, pekerjaan umat-Mu. Dimanapun dan apapun yang kami lakukan, demi untuk memenuhi seluruh kebutuhan keluarga kami masing-masing. Dengan adanya pandemi atau COVID-19 ini, mengakibatkan semua aktivitas, pekerjaan, usaha-usaha kami tidak berjalan secara maksimal. Ada yang harus di PHK, ada yang harus bekerja di rumah secara mandiri. Apalagi sebagai tukang ojek, sebagai sopir, pekerja-pekerja bangunan. Semuanya itu tidak dapat berjalan dengan baik. Semuanya itu kehilangan pekerjaan Bapak. Bahkan proses peribadatan tidak lagi berlangsung secara bersekutu, namun dilaksanakan di tempat-tempat kediaman umat-Mu masing-masing. Tapi kami percaya bahwa dengan iman kami bersyukur bahwa inilah maksud Bapa lewat penyampaian agung amanat agung Sang Gembala Gereja Protestan Maluku sebagai bentuk dari amanat Kristus bagi kami umat-Mu. Dan ini adalah maksud-Mu Bapa, bahwa kami selaku orang tua maupun anak-anak untuk harus memiliki waktu secara pribadi untuk bersekutu bersama dengan Tuhan di tengah-tengah rumah tangga kami masing-masing, sehingga kami lebih lagi memaknai arti sebuah keluarga Kristen yang kudus di hadapan Bapa di sorga. Kami susah Bapa, kami menderita akibat virus ini. Hanya kami meminta kekuatan agar kami mampu melewati tantangan iman ini. Sehingga dengan kekuatan iman kami bangkit bersama Kristus. Tanda kemenangan kami atas seluruh penderitaan ini. Belutkanlah ketakutan, kekhawatiran, kelemahan, serta kecemasan kami dengan ketenangan surgawi Bapa. Sehingga kekuatan surgawi itu tetap memenuhi kami. Maka kami pun sanggup menyelesaikan kesusahan atau penderitaan kami dengan damai sejahtera. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang baru saja kami baca di saat ini. Maka semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Diberkatilah seluruh masa depan anak-anak kami yang berada di tanah-tanah rantau. Bahkan juga yang ada bersama dengan kami. Tuhan, anak-anak kami mereka harus terpisah dari kami
untuk mencari masa depan mereka, untuk mencari pekerjaan mereka. Jaraklah yang memisahkan mereka. Namun seluruh harapan dalam doa tidak akan pernah terputuskan. Kami hanya meminta perlindungan bagi mereka, Bapak. Dan ajarilah mereka untuk tetap setia dan mengandalkan Bapa dalam hari-hari hidup serta juang mereka, Bapa. Diberkatilah semua umat-Mu yang sakit, baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit, ataukah sakit karena pengaruh lansia, sakit akibat pandemi ini, bahkan juga yang ada di karantina secara mandiri, bahkan umat-Mu yang susah karena persoalan-persoalan hidup maupun himpitan-himpitan ekonomi karena dengan adanya pandemi Corona-19 ini. Kami mohon, ya Bapa, kiranya dengan kasih sayang-Mu, Bapa tetap menyembuhkan mereka. Serta Bapa tetap membuka jalan keluar bagi mereka yang membutuhkan uluran tangan pengasihan-Mu, Bapa. Ibu-ibu janda, bapak-bapak duda, anak-anak piatu, yatim piatu, Bapa tetap menyertai dan memberkati mereka. Genapilah janji-Mu bahwa dalam hidup ini mereka tidak akan sendirian. Bapa tetap selalu dan senantiasa menyertai dan memberkati mereka. Bahkan orang tua yang sudah lanjut usia, Bapa tetap memberikan kekuatan, kesehatan, umur panjang, sehingga mereka tetap hidup menjadi sumber bagi setiap anak cucu mereka. Diberkatilah seluruh pergumulan umat-Mu, baik secara pribadi, keluarga, gereja, dan bangsa. Berkatilah semua stakeholder yang bertanggung jawab untuk menangani wabah virus corona ini. Selaku tim dokter, tim medis, aparat keamanan, Bapak, mereka berjuang demi kemanusiaan. Mereka berjuang demi keamanan. Itulah wujud kepedulian mereka demi orang banyak, Bapak. Untuk itu Tuhan, Bapak berkatilah mereka. Berkatilah keluarga mereka. Suami, istri, anak-anak cucu mereka. Berkatilah pemerintah pusat dan pemerintah daerah, di mana dalam waktu dekat ini, Bapak, akan diberlakukan new normal oleh pemerintah, sehingga situasi pandemi COVID-19 ini akan dipulihkan agar masyarakat dapat beraktivitas lagi dengan berpedoman pada protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, Bapak. Diberkatilah semua kami yang adalah perangkap pelayan, Ketua Majelis Jemaat, Pendeta Yopi Palopesi, Pendeta Jemaat Ibu Ade Moleh, bahkan kami ke-38 Majelis Jemaat, baik itu penatua, diaken, bahkan juga tua agama, dan seluruh unsur-unsur pelayanan yang tetap setia menopang seluruh tugas tanggung jawab pelayanan ini, baik itu pengurus-pengurus unit, pengurus-pengurus wadah, laki-laki, perempuan, angkatan muda, kemitraan, pengasuh. Bapak, berkatilah kami. Bapak, berikanlah kami kekuatan untuk kami dapat melakukan
seluruh tugas dan tanggung jawab pelayanan yang Allah sudah percayakan bagi kami. Ini seluruh kehidupan kami. Ini doa kami Bapa. Terimalah dan jawablah seturut kehendak-Mu ya Bapa. Dan ajarilah kami untuk kami berdoa. Bapa kami yang Bapa ajarkan bagi kami. Demikian ungkapannya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami ini sudah tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Bapa membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk mengakhiri ibadah kita di saat ini, saya menjemput Bapak Ibu bangkit berdiri. Ibadah persekutuan unit Jemaat GPM Halong Anugerah yang kita bangun bersama di saat ini akan segera usai. Pergilah ke tengah-tengah kehidupan saudara-saudara dan jadilah berkat bagi sesama dan lingkungan kita. Untuk tugas itulah kita terima berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ibadah unit yang kami bangun bersama di tengah-tengah Jemaat GPM Halong Anugerah di saat ini telah selesai. Bapak Ibu selamat malam dan shalom.